Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purwitosari. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Forward Chaining untuk mengetahui tipe kepribadian pada SMK Negeri 2 Bogor. Latar belakang dari judul yang saya ambil yang pertama adalah siswa ingin mengetahui tipe kepribadian. Kepribadian merupakan suatu tingkah laku dari setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan individu lainnya dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, di SMK Negeri 2 Bogor, tes kepribadian masih menggunakan cara yang manual dengan memberikan lembaran kuesioner, dan penelitian masih menggunakan secara manual dengan memeriksa lembar jawaban setiap siswa. Yang ketiga, menggunakan sistem pakar. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah sistem pakar untuk mempermudah siswa melakukan tes kepribadian dan meningkatkan kinerja dari guru BK. Yang keempat, implementasi metode forward chaining. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining. Yang kedua adalah bab 2, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan pencarian fakta-fakta atau informasi yang ada untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua. Yang pertama, metode studi literatur, yaitu pengumpulan data yang didapat dari buku-buku referensi, artikel maupun jurnal yang membahas mengenai kepribadian. Yang kedua adalah metode interview, yaitu metode dengan bertanya atau mewawancarai dari seorang pakar. Yang ketiga merupakan analisis data. Analisis data yang pertama data input, sistem akan menginputkan data siswa, data karakter, data kepribadian, data rule atau aturan. Data output berisi laporan dari sistem yang ditampilkan oleh user. Yang selanjutnya adalah dasar teori Holland. Di sini penelitian ini menggunakan basis pengetahuan dari seorang pakar, yaitu Holland. Inti dari teori Holland adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Di sini Holland menjelaskan ada 6 tipe kepribadian. Yang pertama adalah realistik, yaitu orang yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Yang kedua adalah investigatif, yaitu tipe orang yang memilih pekerjaan yang bersifat akademi. Yang ketiga adalah tipe artistik, yaitu individu yang menciptakan lingkungan dengan bentuk-bentuk seni maupun produk. Yang keempat merupakan tipe kepribadian sosial, yaitu orang yang menggunakan keahliannya untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima merupakan enterprising, merupakan orang yang menghadapi dengan cara mengekspresikan kualitas petualangan, dominan, dan antusias. Yang keenam merupakan tipe konvensional, merupakan orang yang menciptakan kerapian, ramah, dan terkesan konservatif. Desain sistem. Di sini sistem menampilkan sebuah pertanyaan dan terdapat pilihan opsi jawaban, yaitu ya dan tidak. User akan melakukan tes kepribadian dengan menjawab pertanyaan 24 pertanyaan. Setelah jawaban user lengkap, sistem akan melakukan proses perhitungan. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses pencocokan dengan basis pengetahuan. Sistem akan menyimpan hasil tes dari user dan menampilkan hasil tes tersebut kepada user. Metode forward chaining. Metode forward chaining merupakan metode pencarian fakta-fakta atau informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Bab 3 merupakan hasil dan pembahasan. Di sini terdapat basis pengetahuan. Yang pertama ada tabel kepribadian, yang kedua adalah tabel data karakter yang didapat dari ciri-ciri kepribadian yang digunakan oleh sistem untuk menampilkan suatu pertanyaan. Selanjutnya adalah tabel ketiga saran pekerjaan. Yang keempat merupakan tabel aturan atau rule yang terdapat pada metode forward chaining. Halaman login merupakan halaman akses untuk masuk ke dalam aplikasi. Di sini terdapat dua form, yaitu username dan password. Jika username dan password cocok, maka admin akan masuk ke dalam halaman admin. Admin mempunyai hak akses untuk mengedit dan menghapus data. Di sini admin menampilkan
data siswa, data karakter, data kepribadian, data relasi, dan data riwayat yang dihasilkan dari user yang telah melakukan tes. Yang ketiga merupakan halaman tes kepribadian. Di sini terdapat dua opsi jawaban, yaitu jawaban ya dan tidak. Selanjutnya adalah halaman hasil tes. Halaman hasil tes setelah user melakukan tes, maka sistem akan menampilkan kepribadian. Di sini user memiliki dua tipe kepribadian dengan tingkat persentase yang tinggi. Yang pertama adalah 29% tipe konvensional. Dengan saran pekerjaan yang cocok adalah bekerja sebagai bawahan seperti pegawai bank, sekretaris, dan petugas administrasi. Yang kedua adalah 21% tipe sosial dengan pekerjaan yang cocok, yaitu bekerja sebagai guru, instruktur, pelatih, penasehat, pemandu, maupun tenaga medis dan kesehatan. Hasil pengujian sistem. Kesimpulan dari hasil pengujian sistem. Di sini sistem mengambil 10 data yang diuji dengan 90% yang menunjukkan kesesuaian dengan hasil dari pakar. 10% menunjukkan ketidakakurasian sistem dengan pakar. Bab 4 merupakan kesimpulan atau hasil dari pengujian sistem. Yang pertama adalah memberikan informasi mengenai tipe kepribadian kepada siswa. Yang kedua adalah meminimalisir biaya dan waktu sehingga tidak perlu mendatangkan seorang psikolog. Yang ketiga adalah tidak perlu melakukan perhitungan secara manual. Yang keempat, memberikan saran jenis pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.